Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, yang terhormat Ibu Salmiah selaku dosen pengantar akuntansi dan teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Lailatul Rahmah dan teman saya Siti Nur Azizah akan menyampaikan beberapa materi mengenai persamaan dasar akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah hubungan atau satu kesatuan antara kekayaan atau harta dengan hutang dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Juga digunakan untuk sistem pencatatan akuntansi dasar, yang artinya setiap transaksi yang dilakukan harus dicatat dalam dua aspek. Jadi, pengertian persamaan dasar akuntansi di sini adalah keseimbangan antara sisi kiri atau aset dan sisi kanan atau liabilitas, dan jika nanti ada suatu perubahan yang timbul akibat terjadinya transaksi keuangan, perusahaan harus bisa menjaga keseimbangan tersebut. Selanjutnya, persamaan dasar akuntansi, yaitu harta atau aset sama dengan modal atau ekuitas. Ketika sebuah perusahaan didirikan, sang pemilik biasanya mengandalkan modal sendiri atau yang biasa disebut dengan ekuitas. Agar perusahaan tersebut mengalami kemajuan, perusahaan harus melakukan peminjaman uang atau melakukan hutang kepada pihak lain seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Jadi, rumus persamaan dasar akuntansi di sini yaitu harta atau aset sama dengan utang atau kewajiban ditambah dengan modal atau ekuitas. Unsur-unsur dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama di sini yaitu aset atau harta. Adalah sumber daya yang dimiliki atau yang dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Aset di sini terbagi atas 3, yaitu yang pertama aset lancar, yang kedua aset tetap, dan yang ketiga aset tak berwujud. Aset lancar di sini contohnya yaitu kas, piutang, biaya dibayar di muka. Aset tetap di sini contohnya kendaraan, bangunan, dan aset tak berwujud contohnya goodwill, hak cipta, dan hak paten. Kemudian yang kedua yaitu hutang atau liabilitas adalah sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari pihak lain atau kreditur dan harus dilunasi sesuai waktu yang sudah disepakati. Hutang di sini terbagi atas 2, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek di sini contohnya yaitu hutang dagang, hutang bank, hutang gaji, dan hutang pajak. Hutang jangka panjang di sini contohnya yaitu hutang obligasi. Kemudian yang ketiga yaitu modal atau ekuitas yang merupakan sisa kepentingan dalam aset suatu perusahaan setelah dikurangi dari membayar kewajiban. Modal ini biasanya akan digunakan kembali untuk menjalankan kegiatan operasional di dalam perusahaan tersebut. Kemudian unsur dalam persamaan dasar akuntansi yang keempat ada pendapatan. Pendapatan merupakan aset atau kekayaan yang terus mengalir masuk ke perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut mendapatkan pendapatan dari hasil produksi, seperti hasil dari pembuatan barang-barang atau jasa. Yang kelima ada beban. Beban adalah pengeluaran atau penggunaan lain atas aset yang digunakan oleh perusahaan, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan kewajiban atau hutang. Beban ini berasal dari aktivitas-aktivitas perusahaan yang dilakukan secara terus-menerus. Dan yang keenam ada prive. Prive adalah pemilik mengambil kas atau aset perusahaan yang digunakan untuk urusan pribadinya. Oleh karena itu, pemilik juga harus tetap mencatat pengeluaran akun ini. Karena jika tidak, maka akan ada kesalahan perhitungan yang dapat menyebabkan kekacauan di perusahaan nantinya. Kemudian ada fungsi persamaan dasar akuntansi, ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui perubahan harta atau kekayaan suatu perusahaan akibat dari setiap transaksi yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua,
untuk mengetahui berapa yang telah terpakai dan dibelanjakan dalam 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Dan yang ketiga, untuk menghitung keuangan di dalam perusahaan tersebut. Berikutnya ada contoh tabel persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, kita harus membuat judulnya, nama perusahaan, kemudian persamaan dasar akuntansi, dan di bawahnya periode tahunnya. Kolomnya ada tanggal, aktiva, liabilitas plus ekuitas, dan keterangan. Kalau tanggal, diisi sesuai dengan kapan terjadinya transaksi tersebut. Dan aktiva terbagi menjadi 4, ada kas, piutang usaha, perlengkapan, dan peralatan. Sedangkan liabilitas, utang usaha, kemudian ekuitas adalah modal. Keterangan diisi apabila ada perubahan akibat dari transaksi yang dilakukan seperti penambahan atau pengurangan saldo modal. Selanjutnya ada contoh soal persamaan dasar akuntansi. Soalnya seperti pada tanggal 1 Maret 2015, Tuan Yusuf membuka bengkel motor dengan menyetorkan uang tunai ke kas perusahaan sebesar 12 juta. Transaksi yang terjadi selama bulan Maret adalah sebagai berikut. Tanggal 3 Maret dibeli peralatan servis senilai 4 juta dan perlengkapan bengkel 1.500.000. Pada tanggal 5 Maret dibayar sewa tempat usaha 1 juta. Tanggal 8 Maret diterima tunai jasa servis sebesar 1.250.000. Pada tanggal 28 Maret, Tuan Yusuf mengambil uang tunai sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi. Pada tanggal 29 Maret dibayar beban pemasangan iklan 125.000 dan tanggal 31 Maret diterima komisi atas penjualan sebuah kendaraan 200.000. Yang ditanya disuruh mencari persamaan dasar akuntansi, dan kami akan menjelaskan bagaimana cara mencatatnya ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Transaksi pertama dilakukan pada tanggal 1 Maret 2015. Tuan Yusuf menyetorkan uang tunai ke kas perusahaan sebesar 12 juta. Berarti Tuan Yusuf menyetorkan setoran modal awal sebesar 12 juta. Penulisannya di kas bertambah 12 juta dan di modal bertambah 12 juta. Dan kemudian tanggal 3 dibeli peralatan servis senilai 4 juta dan perlengkapan bengkel sebesar 1.500.000. Karena dia membeli peralatan dan perlengkapan, otomatis kasnya berkurang. 4 juta ditambah 1.500.000 sebesar 5.500.000. Jadi penulisannya di kas berkurang sebesar 5.500.000, perlengkapan sebesar 1.500.000 dan di akun peralatan 4 juta. Saldo akhirnya 12 juta dikurangi 5.500.000 sama dengan 6.500.000. Kemudian di perlengkapan sebesar 1.500.000, di akun peralatan sebesar 4 juta dan di modal sebesar 12 juta. Kemudian saldo 12 juta dikurang 5.500.000 di kas menjadi 6.500.000, di perlengkapan menjadi 1.500.000, di peralatan sebesar 4 juta dan di modal sebesar 12 juta. Saldo di kas menjadi 6.500.000, di perlengkapan 1.500.000, di peralatan 4 juta dan di modal sebesar 12 juta. Pada tanggal 5 Maret dibayar sewa tempat usaha sebesar 1 juta. Ini merupakan beban sewa yang mengakibatkan kas berkurang dan modal berkurang. Jadi di tanggal 5 ini kas berkurang sebesar 1 juta dan modal berkurang sebesar 1 juta. Saldonya di kas menjadi 5.500.000 dan di perlengkapan menjadi 1.500.000, di peralatan 4 juta dan di modal menjadi 11 juta. Pada tanggal 8 Maret diterima tunai jasa servis sebesar 1.250.000. Berarti ini merupakan pendapatan jasa atau pendapatan servis yang mengakibatkan kas dan modal itu bertambah.
Jadi penulisannya di kas bertambah sebesar 1.250.000 dan di modal bertambah sebesar 1.250.000. Jadi saldo di kas menjadi 6.750.000, perlengkapan menjadi 1.500.000, di akun peralatan 4 juta dan di akun modal 12.250.000. Di tanggal 28 ini, yaitu Tuan Yusuf mengambil uang tunai sebesar 500.000 untuk keperluan pribadinya. Maka persamaan akuntansinya yaitu kas berkurang 500.000 dan modal berkurang 500.000. Kenapa begitu? Karena Tuan Yusuf mengambil uang tunai berarti kasnya berkurang dan modalnya otomatis juga ikutan berkurang. Kemudian saldo totalnya di sini yaitu pada tanggal 28 kas sebesar 6.250.000, perlengkapan sebesar 1.500.000, peralatan sebesar 4 juta, dan modal Tuan Yusuf sebesar 11.750.000. Kemudian di tanggal 29 dibayar beban pemasangan iklan sebesar 125.000. Maka persamaan akuntansinya yaitu kasnya berkurang 125.000, juga modalnya berkurang 125.000. Kenapa begitu? Karena di sini kita membayar beban pemasangan iklan. Maka kita mengeluarkan uang kas kita yang otomatis juga mengurangi modal kita. Saldo total di sini yaitu kas 6.125.000, perlengkapan sebesar 1.500.000, peralatan sebesar 4 juta, dan modal Tuan Yusuf sebesar 11.625.000. Kemudian yang terakhir tanggal 31 diterima komisi atas penjualan kendaraan sebesar 200.000. Maka persamaan akuntansinya di sini yang berpengaruh yaitu kasnya bertambah, otomatis modalnya juga bertambah. Kenapa begitu? Karena di sini dia menerima pendapatan atas penjualannya, maka kasnya bertambah sebesar 200.000, kemudian modalnya juga bertambah sebesar 200.000. Total akhirnya yaitu aktifanya bertotal 11.825, pasifanya juga di total sebesar 11.825. Baiklah, mungkin hanya segitu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya teman-teman untuk menonton video kami kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe, karena satu like dari kalian sangat berarti buat kami. Terima kasih, sampai jumpa.